Saya screen lagi. Ini apakah ini terlihat? Sudah, Pak. Pernah ditunjukkan ini? Sudah, Pak. Tidak, Pak. Lihat. Belum. Jadi kalau dari Jalan Raya Buduran sebelah kiri itu gedung A, sedangkan sebelah kanan nanti gedung B. Mohon maaf, Ahmad Riza, di mute dulu karena suaranya masuk A. Jadi ini pintu masuk. Waktu daftar dulu di sini ada tempat cuci tangan, kemudian di situ ada lobby yang ada termometer body box itu. Kemudian nanti kalian belok kanan. Terus ya. Di depannya kantin. Lantai 1, lantai dasar, depannya kantin. Itu sebelum MIPA 6. Misalkan yang kelas A itu nomor absen 1 sampai 20, yang nanti ruang B itu nomor absen 21 sampai 39. Di sini kok ditulis 3 angkatan, Pak? Enggak. Misalkan Senin yang masuk kelas 10, Selasa yang masuk kelas 11, Rabu yang masuk kelas 12, bergantian seperti itu. Jika seperti yang saya utarakan tadi sudah diizinkan oleh tim Satgas atau pemerintah daerah. Sedangkan di gedung B itu lantai dasar kelas efektif sama bahasa. Di lantai 2. Jadi kelas itu selalu bergantian, IPA sampingnya IPS, IPA sampingnya IPS dan seterusnya. Kecuali kalau memang jumlah kelasnya tidak mencukupi. Biasanya kelas yang lulus itu kan 13 kelas. Pada saat kalian masuk itu hanya 12 gitu ya. 13 kurang gitu ya. Sehingga ada beberapa kelas yang masih isinya 38 atau 39. Yang standar kami buat adalah 36. Ada pertanyaan? Ini kalau kelas yang masa pandemi ya. Ini kalau kelas yang masa pandemi. Ini yang kelas masa pandemi. Sedangkan kalau kelas yang nantinya normal, kalau yang kelas normal, kalian berada di gedung B lantai 3. Ini gedung B lantai 3 naik gitu ya. Kalau normal kalian di sini di lantai 3. Maaf, Pak, gambarnya nggak keluar. Oh iya. Belum saya share screen. Ini kalau normal kelasnya kalian berada di gedung B lantai 3. Di sini. Oke. Ini mau pelajaran atau tebak-tebakan dulu. Jadi kalian nanti kan juga ngambil buku juga kan ya. Jadi ini kalau ya, saya munculkan jadi ini kurikulumnya. Oh, mohon maaf, ini yang matematika wajib. Kalau matematika wajib itu ada 4 bab kalau matematika wajib. Sedangkan kalau matematika peminatan itu hanya 1 bab. Sedangkan yang 3.2 dan 4.2 itu vektor di semester 6. Jadi nanti kita fokus di sini. Fungsi eksponensial dan juga fungsi logaritma. Itu saja. Kalau matematika wajib lumayan. Masih ada 4 bab gitu ya. Ini yang sekarang ikut 35 siswa. Gini, selama ini kalian juga sudah pernah belajar pangkat kan ya, mulai dari SD dan juga SMP.
SMP terakhir kelas 9 itu ya ada pangkat dan akar ya. Halo. Ketika kelas 9 ya kan ada pangkat dan akar. Jadi di SMA kelas 10 ini ada beberapa pengulangan yang masih sama dengan SMP, hanya saja nanti ada penambahan beberapa hal, subbab-subbab tambahan maupun tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan soal yang lebih ditambah lagi gitu ya. Apalagi ketika nanti kalian naik kelas 11 itu ada soal AKM. Ketika kalian nanti kelas 11 itu ada soal AKM. Soal AKM sudah pernah pelatihan atau workshop tentang soal AKM ketika SMP? Belum. Udah. Jadi enggak, Pak. Gini, ada soal cerita kayak gitu ya. Kalian harus menemukan intinya di situ baru bisa mengerjakan soal. Tapi lebih banyak tentang matematika sama bahasa Indonesia. Kalau matematikanya numerasi, sedangkan kalau bahasa Indonesia itu nanti masih gabungan, ada matematikanya, ada mapel yang lain gitu ya. Itu literasi. Jadi literasi lebih ke bahasa Indonesianya, sedangkan matematikanya lebih banyak ke numerasinya. Share screen lagi untuk yang materi bentar. Ini, jadi file ini nanti saya berikan ke kalian. Saya bagi menjadi 2 bab saja. Bab 1 fungsi eksponen, nanti bab 2-nya fungsi logaritma. Kita ulangi sedikit beberapa konsep dasar dari pangkat yang istilah kerennya adalah eksponen. Kalau saya tulis sini, saya coret-coret di sini. Ya. Kalau 2 pangkat 3 itu artinya apa? Kalau dijabarkan jadi bagaimana? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 Nah, kali 2 kali 2. Sip, betul. 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Ini penjabarannya. Jadi ini berapa banyaknya 2? Sebanyak pangkat. Ya, sebanyak pangkat. Sebanyak 3 dari yang sini. Oh, maaf. Saya ganti warnanya. Jadi 2 sebanyak pangkatnya 3. 2 ini istilahnya apa? 2 ini istilahnya apa? Masih ingat? Pembilang. Bukan, ada yang punya ide lagi? 2 itu istilahnya apa? Semua ini juga angka. 3 itu kan angka juga. 2 itu juga. Bilangan apa? Bilangan bulat. 3 ini juga bilangan bulat. Apa istilahnya? Akar. Bilangan akar. Bukan, beda lagi. Istilahnya adalah Basis. bilangan. Betul, basis. Atau kalau di Indonesia kan adalah bilangan pokok. Ya, mohon maaf, ini nulisnya pakai mouse sehingga gerak-gerak lambat. Istilahnya adalah basis. Temannya gitaris itu ya. Jadi 2 di sini itu istilahnya bilangan pokok atau basis.
Sedangkan kalau ini istilahnya apa? Bacanya apa sih ini? Kuadrat. Bacanya apa? Pangkat. Kuadrat. Betul yang tadi. Tadi ada yang sudah Pangkat. menyebut pangkat. Pangkat, Betul. Pak. Pangkat atau eksponen gitu ya. Ini bacanya apa ini? Kuadrat. Dua apa? Dua Kubik. 3. pangkat 3. Kalau kubik boleh juga, hanya kalau kubik itu tentang nanti satuan volume gitu ya. Jadi ini pangkat atau eksponen gitu ya. Ya. Jadi 2 pangkat 3. Artinya membuat 2 sebanyak pangkatnya, sebanyak 3 gitu ya. Itu konsep dari bentuk pangkat. Saya buat di sini sebentar. Saya simpan, nanti saya berikan. Saya save as. Eksponen 10 MIPA 6. Jadi nanti saya berikan di grup WA. Iya, Pak. Saya sekarang coba pakai whiteboard. Jadi anggap seperti papan tulis di kelas gitu ya. Ini. Kalau sekarang negatif 2. Ganti aja. Sudah pernah negatif 2 tadi. Kalau negatif 5 dipangkatkan 2, artinya jadi bagaimana? 1/25. Bukan. Coba dijabarkan dulu bagaimana? Negatif 5 dikali negatif 5. Negatif 5, betul. dengan Negatif 1/25. dikalikan negatif 5. Negatif dikalikan negatif jadi positif. 5 dikalikan 5. 25. Jadi negatif 5 dipangkatkan 2 atau kuadrat gitu ya. Jadi coba pahami yang saya bilang. Negatif 5 dikuadratkan atau juga boleh negatif 5 dipangkatkan 2. Saya ganti redaksinya, saya penulisannya. Negatif 5 kuadrat. Samakah ini? Samakah yang kiri dengan yang kanan? Yang kiri ini dengan yang kanan? Beda. Kalau yang kanan ini jadi bagaimana menjabarkannya? Dan 5. Betul. Negatif 5 atau boleh dikurungi gini, dikalikan 5. Jadi yang dipangkatkan itu hanya 5-nya. Jadi konsepnya di sini. Negatifnya tetap, 5-nya yang dikuadratkan. Berarti ini jawabannya negatif 25. Ya. Jadi berbeda kiri dengan kanan. Kalau yang kiri dibacanya negatif 5 dikuadratkan, ada D-nya ya, dikuadratkan. Kalau ini negatif 5 kuadrat, ini dikuadratkan, ini 5 kuadrat. Tadi ada yang sempat bilang, ada yang sempat bilang 1/25 ya. Tadi ada yang sempat bilang 1/25. Itu kalau 5 dibagi negatif. 5 pangkat negatif 2. 5 pangkat negatif 2. Kalau pangkatnya negatif, itu nanti jadi pecahan.
1/5 pangkat 2. Ya. Itu kalau pangkatnya negatif. Jadi kalau ulangi lagi, kalau saya ini, kalau pangkatnya negatif menjadi ini 1/. Kalau pangkatnya negatif jadi 1/. Saya kembalikan lagi ke yang tadi. Ini juga sudah kalian terima semuanya ketika SMP itu ya. Kita hanya pengulangan, nanti beberapa soal aja. Kalau X pangkat M dikalikan X pangkat N, itu kok bisa jadi X pangkat M ditambah N? Buktinya di sini. Saya stop screen lagi. Saya pindah ke whiteboard. Ini tidak perlu disimpan kan ya? Nanti di video itu video rekamannya kan ada. Saya clear all drawing. Gini, kalau 6 pangkat 2 dikalikan 6 pangkat 3, berdasarkan konsep yang awal tadi, 6 pangkat 2 itu berarti kan 6 dikalikan 6. Terlihat ya? Sedangkan 6 pangkat 3 berarti 6 dikalikan 6 dikalikan 6. Ternyata ini bentuk perkalian berulang. 6. Ya kan? Gini, kita nyari bentuknya, tidak perlu dihitung nilainya. Kita belajar mencari rumusnya. 6 dikalikan 6 itu 6 pangkat 2 kan ya? 6 pangkat 3 itu 6 dikalikan 6 dikalikan 6. Oh, ternyata ini semuanya bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, yaitu 6. Berarti boleh ditulis 6 pangkat berapa? Ini sebanyak berapa ini? Nah, ini kan sebanyak 6. Mohon maaf, ini nulis pakai mouse sehingga kayak gini. Sebanyak 6. 1, 2, 3, 5. Sebanyak 5 kok 6. Sebanyak 5. Sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya sebanyak 5, berarti 6 pangkat 5. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan seperti yang saya tulis tadi. Kalau ini 6 ini kita anggap X, saya nulis X-nya X Latin gitu ya. X pangkat 2 dikalikan X pangkat 3. Ternyata ini kan 2 ditambah 3 itu jadi 5 ya. 2 pangkat ini ditambah pangkatnya ini, 2 ditambah 3 itu jadi 6. Kalau Iya, Pak. ini saya jumlahkan, menghasilkan pangkat ini, yaitu pangkat 5. Berarti X pangkat 5. Tambah 3. Dari situ berarti kalau apanya yang sama ini? X itu tadi apa sih istilahnya? X itu tadi istilahnya apa? Basis. Basis atau bilangan pokok. Ketika basis atau bilangan pokoknya sama, perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti X pangkat 2 ditambah 3, sehingga jadi 5. Itu kalau bentuk perkalian. Saya hapus. Kalau bentuknya pembagian. Kurang. 7. Iya, betul. 7 pangkat 8 dibagi 7 pangkat 2. Berarti 7 pangkat 7 itu membuat 7 sebanyak 8.
sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi 7 pangkat 2 berarti 27 sebanyak 2. Ini 7 kalikan 7 saya bagi dengan 7 pangkat 7 kan 1. Berarti tinggal 7 sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya tinggal sebanyak 6. Bentuk perkalian berarti 7 pangkat 6. Sehingga dari sini kalau kita otak-atik ternyata 8 dikurangi 2. Ini kalau dikurangi menghasilkan 6 itu. Sehingga kalau saya tulis A pangkat M boleh dibagi bentuk titik 2 atau boleh pakai per gitu ya. A pangkat N berarti pangkatnya dikurangi gitu ya. Jadi A pangkat M dikurangi N. Jadi ini bukti-bukti bahwa berlaku yang itu. Saya ke sini tadi. Nah, ini. Yang di sini sudah saya tulis rumus jadinya gitu ya. Kalau tadi kan kita buktikan. Tadi kita buktikan. Betulkah kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi? Seperti itu. Ya, Pak. Nah, ini soal terlihat ya di layar kalian. Apakah soal ini terlihat di layar kalian? Iya. Terlihat, oke. Nah, ini bentuk soal ujian nasional beberapa tahun yang lalu. Kalau matematika, ujian nasional zaman-zaman dulu, karena zaman kalian kemarin kan sudah tidak ada ujian nasional ya, adanya ujian satuan pendidikan, USP. Matematika anak MIPA ketika ujian, dulu waktu ujian nasional, berbeda dengan matematika anak IPS maupun bahasa. Kalau matematikanya anak MIPA, itu lebih susah daripada matematika anak IPS. Tapi kalau ujian satuan pendidikan kemarin, sendiri-sendiri. Kalau matematika wajib, berarti anak IPA dan anak IPS sama, hanya saja mungkin tidak sama persis, serupa. Oh, pangkatnya beda, angkanya, tapi bentuknya sama, mirip kayak gitu. Anak MIPA, kalian kan matematikanya ada 2. Matematika wajib, yaitu sama dengan anak IPS maupun bahasa, maupun anak SMK, itu materinya sama. Sehingga kalau misalkan kalian, saya punya saudara atau tetangga anak SMK, jurusan apapun tidak masalah. Jadi sama matematikanya. Jadi anak SMA, anak MA, anak SMK, anak MAK itu matematikanya sama. Kalau di anak MIPA disebut matematika wajib. Anak MIPA ada matematika peminatan. Ketika kelas 10 ini harusnya 3 jam matematika peminatan. Kalau matematika wajib 4 jam. Naik ke kelas 11 matematika peminatan menjadi 4 jam. Begitu juga kelas 12 matematika jadi 4 jam. Tapi untuk kelas 10 ini hanya 3 jam. Tapi pada masa pandemi ini biasanya kita ketemunya seminggu cuma 1 kali. Yang biasanya menjadi 2 kali. 4 jam itu 2 jam, 2 jam kayak gitu. Kita otak-atik sekarang. Konsepnya tadi langsung seperti itu, tapi bentuk soalnya ini. Ini sudah saya bahas di sini. Saya kupas lebih jelas. Ini cukup besar atau kurang besar di layar kalian? Saya perbesar lagi gini ya. 3 pangkat 5/6 dikalikan 12 pangkat 7/12 dibagi semuanya dengan 6 pangkat 2/3 dikalikan 2 pangkat negatif 1/4. Di sini bilangan pokok atau basisnya tidak sama.
ini 3, ini 12, ini 6, itu 2. Ya, tidak sama semuanya. Ya. Tidak sama semuanya. Berarti kita cari dua bentuk itu yang paling terkecil. Dua basis atau dua bilangan pokok yang paling terkecil, yaitu 3 dan 2. 12 kan masih bisa dirubah menjadi 6 dikalikan 2. Seperti ini. Jadi kita harus menyamakan semuanya dulu. 12 kita rubah jadi 6 dikalikan 2. 6 di bawah itu ada di penyebut, 2 juga di penyebut ada. Berarti 12 cukup kita ganti 6 dikalikan 2. Pangkatnya masih tetap semuanya. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke, 2-nya dari yang itu tadi, sedangkan 6-nya saya sesuaikan warnanya. Dari yang sama, oke. 3 pangkat 5 per 6 tetap dikalikan, kalau pangkat ini ya, yang di dalam kurung berarti masing-masing itu berpangkat. Kalau bentuknya perkalian di situ. Dari 6 pangkat 7 per 12 dikalikan 2 pangkat 7 per 12 dibagi tetap 6 pangkat 2 per 3 dikalikan 2 pangkat 1 negatif 1 per 4. Dari sini kan sudah ada yang sama. Oh ini 6, ini juga pangkat basisnya juga 6. Di sini basisnya 2, di penyebut juga ada basisnya 2. Baru bisa dikerjakan. Yang basisnya 3 hanya sendirian ya sudah biarkan. 3 pangkat 5 per 6. Yang basisnya 6 ini. Ini kerjakan jadi 1. 6 pangkat 7 per 12 dibagi 6 pangkat 2 per 3. Kalau pembagian pangkatnya tadi diapakan? Kurang. Dikurangi ini. Saya tulis. Dikurangi. 6, nah betul. 6 pangkat 7 per 12 dikurangi 2 per 3. Kemudian dikalikan ini yang 2 berpangkat 2 pangkat 7 per 12 karena dibagi berarti dikurangi juga, dikurangi negatif 1 per 4. 3 pangkat 5 per 6-nya biarkan. Kemudian ini 6 pangkat 7 per 12 dikurangi 2 per 3. 7. Oh, maaf. Saya menyesuaikan warnanya ya. Saya hapus. 7 per 12 dikurangi 2 per 3. Kalau di sini saya langsung, oh ini saya tulisnya, mohon maaf, di bawahnya sudah. Di bawahnya sudah saya tulis. Karena saya buat materi ini takutnya kalau tidak terlalu lengkap, tidak terlalu detail, file itu kan tidak bisa bunyi gitu ya. Jadi kalau saya berikan filenya langsung, kalian pelajari ini dari mana. Karena filenya nggak bisa, tidak ada audionya. Jadi saya tulis secara detail. Ini penyebutnya 12 dengan 3. KPK-nya kan 12. Berarti 2 per 12. 12 bagi 12 1. Dikalikan 7 tetap 7. 12 bagi 3 4. 4 kalikan 2 8. Jadi 7 dikurangi 8. Yang 2 pangkat ini dikurangi ketemu negatif jadi penjumlahan. 12 dengan 4 KPK-nya 12. Berarti kita pakai per 12. 12 bagi 12 1. 1 kalikan 7 tetap 7. Penjumlahan karena dikurangi ketemu negatif. Penjumlahan. 12 bagi 4 3. 3 dikalikan 1 tetap 3. Sehingga 3 pangkat 5 per 6 tetap dikalikan 6 pangkat 7 dikurangi 8 negatif 1 per 12 dikalikan 2 pangkat 7 tambah 3 10 berarti 10 per 12. Ini pun juga masih belum selesai karena 6 itu bisa dijabarkan jadi 3 kali 2. 6 itu bisa dijabarkan menjadi 3 kali 2.
Ini berarti 3 pangkat negatif 1 per 12 dikalikan 2 pangkat negatif 1 per 12. Dikalikan 2 pangkat 10 per 12 tetap. Yang sama-sama yang sama-sama basisnya 3. Saya ganti nggak apa-apa ya warnanya. Kerjakan yang sama-sama 3 pangkat atau yang bersama-sama berbasis 3. Perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan. Tapi di sini pengurangan berarti. Ya, 5 per 6 ditambah ketemu negatif. Jadi pengurangan. 1 per 12. Sedangkan yang ini yang sama-sama 2 pangkat atau berbasis 2 juga dikerjakan sendiri. 2 pangkat negatif 1 per 12 dikalikan, berarti pangkatnya ditambah, 10 per 12. Samakan penyebut 12 bagi 6. 2 dikalikan 5, 10. Dikurangi 12 bagi 12, 1. Kalikan 1 tetap 1. Berarti nanti 10 dikurangi 1, 9. 9 per 12. Ini karena sama-sama penyebutnya sudah 12, berarti langsung negatif 1 ditambah 10, 9. Hutang 1 mengembalikan 10, berarti 9. Bisa disederhanakan, bisa. 9 dibagi 3, jadi 3. Kalau pembilang dibagi 3, penyebut juga harus dibagi 3. 9 bagi 3, hasilnya 3. 12 dibagi 3, hasilnya 4. Oh, ternyata sama persis, sama-sama pangkatnya 9 per 12. Jadi pangkatnya juga sama, 2 per 3. Karena pangkatnya sama-sama 3 per 4, boleh pangkatnya dikeluarkan seperti ini. Seperti konsep yang tadi. Kalau ini dikembalikan ke atas, berarti kan 3 dipangkatkan 3 per 4, dikalikan 2 pangkat 3 per 4. Karena di sini sama-sama pangkatnya 3 per 4, boleh salah satu saja ditaruh di pangkat di yang bawahnya. 3 kalikan 2 di dalam kurung. Berarti 6 pangkat 3 per 4. Seperti itu. Itu kalau tingkat soal SMA. Ya. Kalau anak SMP mungkin langsung gitu, tidak perlu mengubah-ubah ini tadi. 12 dirubah jadi 6 kali 2, nanti 6 dirubah jadi 3 kali 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi walaupun file ini sudah saya berikan, sebaiknya nanti disalin ulang ya di buku catatan. Karena sebaik apapun daya ingat kita, kalau tidak sering kita tulis ulang, tidak sering kita mengerjakan soal, rumus-rumus itu otomatis akan lupa atau hilang dengan sendirinya, gitu ya. Kenapa kita ingat selalu menulis angka 1 itu hanya seret gitu aja? Karena kita sudah sering menulis angka 1 dari kecil sampai sekarang. Tapi kalau tidak pernah menulis angka 1 lagi, kemungkinan juga akan lupa. Sama dengan itu. Ini tadi saya lanjutkan sifat-sifatnya. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, nanti pangkatnya jadi dikalikan. Ya. Ini sifat yang tadi kita pakai. Kalau X dikalikan Y, semuanya dipangkatkan M, berarti yang X dipangkatkan M, dikalikan yang belakang yaitu Y juga dipangkatkan M. Tidak saya jabarkan satu persatu, karena mengingat biasanya itu 1 minggu 2 kali pertemuan kalau kondisi normal, karena masa pandemi ini 1 minggu hanya ketemu 1 kali. Jadi saya tuliskan lengkap rumus jadinya, tidak saya jabarkan. Ketika bentuk pecahan berarti pembilang dipangkatkan, penyebut juga dipangkatkan. Dengan syarat ada kurungannya ya. Jadi kalau ada kurungannya berarti masing-masing X dipangkatkan M dikalikan Y pangkat M. Tapi kalau tidak ada kurungannya berarti hanya Y yang berpangkat M. Ini juga gitu. Kalau ada kurungannya berarti pembilang dipangkatkan M, penyebut juga dipangkatkan M. Khusus untuk ini, X pangkat 0 sama dengan 1. Ya.
kecuali 0 pangkat 0. Kalau 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi alias tidak bisa dihitung gitu ya. Buktinya apa? Kalau sembarang bilangan pangkat 0 dengan syarat X itu bukan 0 ya, itu sama dengan 1. Ini saya buktikan di sana. Kalau 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3, nanti hasilnya berapa? Sebelum ke situ saya coba ke sini dulu. Kalau 7 dibagi 7 hasilnya berapa? 1. 1. Kalau pembilang dibagi penyebut yang sama persis, berarti menghasilkan 1 kan ya? Berarti itu juga yang kita gunakan ke sana. Berarti 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 1. Ya kan? Karena pembilang dan penyebutnya sama. 7 kue dibagi 7 orang gitu ya. 7 kue dibagi 7 orang, masing-masing kan akan mendapat 1 gitu kan ya? Iya. Sama dengan ini, kalau pembilang dan penyebutnya sama, dibagi berarti hasilnya 1. Sekarang yang kiri kita terapkan rumus yang ketiga ini, yang C. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Berarti ini kan 5 pangkat 3 dikurangi 3. 3 kurangi 3 berapa? 0. Berarti kan 5 pangkat 0 sama dengan 1. Ini buktinya bahwa sembarang bilangan kecuali 0 ya, X itu boleh diganti berapapun, baik pecahan, bentuk akar, negatif gitu ya, terserah, asalkan bukan 0. Kalau bilangan itu tadi, sembarang bilangan itu tadi dipangkatkan 0, pasti menghasilkan 1. Buktinya ini tadi. Kita coba angka sembarang gitu ya. Yang temanmu tadi bilang 1/25 gitu. Ini pakai konsep ini. Kalau X pangkat negatif N sama dengan, seperti yang saya bilang tadi, kalau pangkatnya itu negatif, maka bentuknya akan jadi 1/, gitu ya. X pangkat positifnya N. Ini X dikalikan Y pangkat negatif N, karena di sini tidak ada kurungan, antara X dan Y tidak ada kurungan, tidak dikurungi, tidak dikurungi seperti ini maksud saya. Kalau seperti ini, jadi X pangkat negatif N dikalikan Y pangkat negatif N. Ya, kalau ada kurungannya, tidak seperti ini. Tapi karena di sini bentuknya itu tidak dikurungi, berarti X-nya biarkan sendiri. Y-nya pangkat negatif N. Pangkatnya negatif, seperti ini tadi. Kalau pangkatnya negatif, dia akan jadi penyebut. Berarti per Y pangkat N. Negatifnya hilang. Karena pangkat negatif itu 1/. Kalau yang ini nanti, yang J ini ketika bentuk akar saja nanti. Ketika bentuk akar saja nanti. Atau biar supaya tahu aja guys. Saya ganti biar warna-warni lihatnya enak gitu ya. Penulisan aslinya adalah gini. Kalau saya tulis A pangkat 1/2 itu awalnya ditulis seperti ini. Gitu. Akar kuadrat dari A pangkat 1. Ulangi. A pangkat setengah itu sama dengan akar kuadrat dari A pangkat 1. Tapi akhirnya supaya lebih simpel, lebih sederhana, hanya ditulis akar kuadrat A. Satunya tidak perlu ditulis, duanya juga tidak perlu ditulis. Sekarang kalau saya buat gini, B pangkat 2/3. B pangkat 2/3.
Kalau ditulis bentuk akar jadi bagaimana? Akar pangkat 3 B kuadrat. Nah, betul, sip. Dia Az-Zahra ya. Iya, Pak. Akar pangkat 3 dari B kuadrat. Jadi pangkat yang pembilang itu yang di dalam akar, sedangkan yang penyebutnya itu merupakan bentuk akarnya, akar pangkat 3 atau akar kuadrat kayak gitu. Yang J nanti ada pembahasan secara lengkap lagi karena itu sudah bentuk akar gitu ya. Jadi akar itu bentuk pangkat juga. Akar termasuk bentuk pangkat, tapi pangkatnya pecahan. Kalau pangkat pecahan itu bisa dirubah menjadi bentuk akar. Sehingga bentuk akar itu juga termasuk pecahan. Oke, saya simpan lagi, nanti saya berikan ke kalian. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Coba ya, coba supaya kita lebih interaktif. Ini saya clear. Ada yang pakai laptop sekarang? Ada yang pakai laptop? Kalau pakai mohon maaf, kalau pakai tidak harus pakai laptop, boleh pakai handphone saja gitu ya. Tapi supaya bisa coret-coret di sini, kalau pakai handphone bisa, cuman agak kesulitan gitu ya, layarnya kecil. Ada yang pakai laptop atau komputer? Tidak ada. Mboten, Pak. Oke, coba ini. P, saya ganti aja warnanya kurang gelap, hitam aja. P pangkat negatif 7 dikalikan Q pangkat 9 dikalikan R pangkat R gitu aja dibagi I pangkat negatif 2 dikalikan P mohon maaf R aja R pangkat negatif 3 dikalikan P pangkat 4. Ada yang mau mengerjakan langsung di layar ini? Kalau mau pakai mouse, berarti pakai mouse. Kalau pakai laptop ya. Kalau pakai handphone, berarti pakai jarinya ke layar handphone. Yang mau mencoba silakan. Bilang dulu. Ada yang mau mencoba? Atau mau dikerjakan dulu di kertasnya, silakan. Kalau sudah silakan beritahu saya. Nanti langsung nulis di layar. Oke. Sementara ini saya blokir, jadi kalian tidak bisa coret-coret. Ya, coba sih layar kalian coret-coret bisa kah? Layar di HP atau pakai laptop? Tidak bisa kan ya? Tidak bisa, Pak. Karena tidak saya izinkan dulu. Ada yang mau mencoba? Ini terlihat ya di layar ya soalnya ini ya. Silakan sekarang saya enable annotation. Kalau mau coret-coret silakan di sini, silakan dikerjakan. Viola atau yang lain terserah. Atau siapa tadi? Ditya. Dia mau Ya, nyoba? mau coba, Pak ya. Oke. Nah, silakan Tapi langsung gerakkan. jawabannya nggak apa-apa. Di sampingnya dulu aja, di sampingnya sini nanti ke bawah.
Oh, langsung jawabannya? Enggak, jangan. Usahakan lebih detail supaya temennya juga paham. Iya. Ya, P Bentar Pak, pangkat jangan. negatif 7. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Susah, Pak. Bukan susah ngerjakannya, susah nulisnya ya. Iya, susah nulisnya. Jadinya besar banget. Andi, jangan ikut dulu, Andi. Atau gini aja wes, dia yang bicara, saya yang nulis gitu ya. Iya. Ya, saya hapusi dulu bentar. Mohon maaf, saya tutup lagi. Saya tidak izinkan dulu supaya nggak banyak coretan. Ayo, dia P, maksudnya tadi P Iya, pangkat min pangkat 7 negatif 7, terus dikurangi 4. dikurangi 4. Ya, dari yang ini ya, P pangkat negatif 7 dibagi P pangkat 4. Karena pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Betul. Berikutnya yang Q. Ini 9 Pangkat Kurangi. 9 dikurangi min dikurangi 2 jadi plus 2. negatif 2, nanti jadi ditambah 2. Iya. Betul. Kemudian yang R. Itu R di sini artinya R pangkat berapa? iya. Waktunya ada ya. Saya tulis saja ya.
Apakah penjelasan saya jelas atau perlu diulangi lagi? Halo, masih bisa dengar saya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Paham maksud saya ya? Paham. Ya. Jadi ini tadi yang saya warnai gitu ya, yang P dengan yang P pangkat negatif 7 dibagi berarti dikurangi 4 ini. Yang merah dengan yang merah yang sama-sama Q pangkat 9 dikurangi ketemu negatif 2 nanti jadi di jumlah R. Kalau tertulis R saja berarti itu artinya R pangkat 1. Jadi ulangi seperti X. X kalau tidak ditulis pangkatnya itu artinya X pangkat 1. Jadi ini R artinya R pangkat 1 dibagi R pangkat negatif 3 berarti dikurangi ketemu negatif 3. P hutang 7 hutang lagi 4. Hutangnya bertambah berarti hutangnya jadi 11. Q 9 dikurangi negatif berarti ditambah. 9 ditambah 2 11. R 1 dikurangi negatif 3 berarti ditambah juga. 1 tambah 3 4. Karena P di sini pangkatnya negatif, maka kalau dipindah menjadi penyebut, pangkatnya jadi positif. Ya. Karena di sini pangkatnya negatif, pindah ke bawah jadi pangkatnya positif. Q pangkat 11 biarkan, R pangkat 4 juga biarkan. Tuh. Kalian nanti menerima buku paket dan juga LKS itu sudah diberi tas gitu ya. Tapi hati-hati nanti semua kayaknya cerah sih, mendung-mendung sedikit gitu ya. Tapi siap-siap bawa kresek ya, takutnya hujan gitu ya. Tapi insya Allah enggak, aman. Sudah dapat tas tapi tas seperti kain seperti waktu kalian ngambil kain seragam seperti itu. Nanti dapat tas. Tentang Kuiper, ada yang sudah pernah pakai Kuiper? Sudah Pak kemarin Belum. tes. Waktu tes Ya Allah, siapa itu? Zainia, waktu itu tes pakai Kuiper juga, tes efektif itu dah? Atau tes yang apa? Ya tes itu Pak, diagnosis apa sih? Oh, Diagnosis. tes minat bakat. Oh, diagnosis yang Ya. itu. Oke. Nanti di situ seperti hampir mirip dengan Google Classroom sebenarnya. Kalau Google Classroom itu kan versi gratis gitu ya. Tapi kita pakai yang berbayar, yang Kuiper, sehingga ada beberapa hal yang lebih bagus di situ. Jadi di situ kalian bisa nonton video yang mengajar bukan saya, tapi pihak Kuiper, ada tim guru pengajar kayak gitu. Coba saya munculkan. Sudah absensi ya hari ini tadi ya? Di website Sudah. itu. Jadi kalau saya masuknya di School Kuiper. Saya ucapkan terima kasih untuk bebannya. Beban apa itu? Kalau kalian, kalau siswa biasanya masuknya di Learn, belajar tuh ya, Learn
learn.kuiper.com gitu ya. Oh, ternyata mohon maaf, saya kebanyakan P. Di rumah ada yang pakai WiFi atau pakai paketan kuota internet? Ini agak Saya pakai, Pak. Belinda. Ya. Jadi gini, kami sudah usul agar siswa ini dapat bantuan kuota internet. Rencananya per anak nanti dapat uang, entah dirupakan uang, entah langsung dikirimi pulsa 50.000 gitu ya. Karena kalau nantinya beda operator kan beda harga kan biasanya ya untuk paket kuota internet itu. Enak uang Mungkin aja, kalau- Pak. Jangan kuota. Iya. Apalagi yang sudah apalagi yang sudah pakai WiFi gitu ya. Pakai Shopee Pay. Kayak saya beli apa-apa kebanyakan pakai Shopee. GoPay. Pakai. Andaikan semuanya gratis ongkir enak ya. Kalian kan portal siswa ya. Kalau kami portal guru. Jadi seperti Google Classroom nanti kami kirimi kalau sudah akun-akun kalian yang dari pihak Kuiper sudah direvisi, sudah dimasukkan, kalian akan mengganti nama akun itu, baru kami kirimi kelas. Loh, apa? Lupa. Oh, berarti yang satunya. Kalau laptop kalian sendiri, kalian gunakan sendiri, handphone juga kalian gunakan sendiri, ini sebaiknya di di NEC aja. Maksudnya langsung otomatis tersimpan di HP atau di laptop kalian. Tapi kalau laptop ataupun HP sering dipinjam orang, jangan pilih next. Nanti bisa dibuka oleh temenmu. Jadi pilih never. Ya, saya pilih never aja. Karena supaya tersimpan langsung. Sementara daftar kelas. Kemudian saya mengajar 10 kelas, 10 IPS 1, 10 MIPA 3, 10 MIPA 6, 10 efektif 1, 10 efektif 2, 11 MIPA bahasa, 12 MIPA bahasa, 12 MIPA 7, 12 MIPA efektif 1, 12 MIPA efektif 2. Nanti kami kopikan kalau kalian 10 MIPA 6 MTP berarti ini kode kelasnya ini. Saya berikan. Tapi kan belum kan ya, belum dapat akun kalian yang lalu kan masih belum diberikan secara resmi. Kalian nanti mengedit, sudah diberitahu ya caranya mengedit itu ya. Nanti klik di nama kalian yang muncul, kemudian pengaturan akun. Kalau saya ini, tapi kalau kalian nanti di situ ada first name, ada last name. Ada first name, ada last name. First name itu nama depan, kemudian nama berikutnya adalah last name. Oh iya, ketika Zoom atau Google Meet, sebaiknya nama yang muncul di kalian itu ditambahkan kelas. Ya, seperti ini. Ahnaf Fadil gitu ya. Ahmad Basitur Rizky. Kan kalau tidak ada kelasnya ini MIPA berapa kayak gitu kan ya. Tapi kalau seperti sekarang enak karena kita satu kelas sendirian 10 MIPA 6. Oke.
Tapi kalau misalkan sudah pernah tadi sendirian satu kelas atau 2 kelas jadi satu? 2. Ya, tadi dengan kelas yang lain juga. Kalau 2 kelas jadi satu, sebaiknya ada nama belakangmu ada kelasnya. Supaya kami tahu, oh ini kelas berapa kayak gitu. Jadi di kurikulum desain ini sorry, saya di dashboard aja. Ini sudah ada saya kirimi kalau sudah masuk kan ya. Ini mengidentifikasi kalau nanti sudah muncul di depan itu langsung ada muncul tugas, bukan tugas kalau saya, kalian nonton video dulu kayak gitu. Nah, kalau nanti yang namanya ini saya menguji apakah yang saya buat itu sudah bisa masuk atau tidak. Ziza Wulandari di kelas kalian tidak ada yang namanya itu ya. Jadi saya buat akun sendiri yang namanya Ziza Wulandari itu untuk mengecek apakah yang saya kirim di kelas kalian itu sudah masuk atau belum kayak gitu. Berarti Ziza Wulandari belum lihat tugas saya kayak gitu. Karena kan belum ada tanda, belum mulai dia. Kalian ngambil seragam jam berapa? Setengah 1. Pendaftaran, Pak. Ambil seragam. Iya. Iya Pak, sekarang. Pak. Oh sekarang. Oke. Kalian juga kan jangan pakai seragam sekolah ya. Iya, pakai baju bebas kan ya. Pakai baju bebas. Iya, Pak, bebas. Bebas, rapi, sopan, bersepatu, hati-hati di jalan gitu ya. Banyak penyekatan. Ya, jadi tanya Google Map. Oh, Google Map nggak tahu ya penyekatan. Iya Pak. Jadi kalian apalagi yang kelas 10 ini kan otomatis belum punya KTP, belum punya SIM ya. Jadi hati-hati. Nggak usah ngebut, terlambat sedikit mungkin masih diizinkan gitu kayak gitu. Iya. Baik, saya kurang berapa menit? 4 menit diakhiri sekarang atau nunggu 4 menit? Jadi boleh nanti sholat di masjid sekolah boleh kayak gitu. Sholat di rumah aja Pak. Kalau di Di masjid rumah aja. tidak Iya. Pak. Bukan di rumah. Iya. Nunggu 4 menit. Sekarang gini, dari yang saya ajar barusan gitu ya, apakah sudah cukup? Iya, saya lupa. Saya tidak memunculkan game-game atau permainan yang berhubungan dengan matematika dulu gitu ya. Karena tadi sempat mau saya munculkan Zoom error sebelum saya kirim link tadi itu. Makanya saya tidak jadi. Lain kali saya sisipi game-game atau bagaimana cara menghitung cepat dan lain sebagainya. Supaya tidak monoton langsung pelajaran semuanya kayak gitu, diselingi yang macam-macam, yang penting sama-sama tetap bermanfaat kayak gitu. Kalau matematika matematika wajib yang mengajar siapa? Bu Linda. Oh ya, Bu Linda, Bu Nurmailinda. Beliau nanti matematika wajib, saya matematika peminatan. Untuk naik ke kelas 11 nantinya entah gurunya tetap, entah gurunya dirubah lagi kayak gitu. Jadi itu bagian kurikulum nanti yang ya Pak. Gitu. Tapi untuk wali kelas tetap selama 3 tahun itu kalian wali kelasnya adalah Bu Pradita terus selama 3 tahun. Jadi tahu hal-hal lebih dalam mulai dari kelas 10 sampai lulus kelas 12.
Ada yang perlu ditanyakan? Kurang 2 menit. Kurang 2 menit ya. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Apa yang mau ditanyakan? Jauh. Ini berarti 36 anak yang bergabung deh. Di saya, karena saya pakai akun yang pro, nanti saya bisa melihat tiap siapa saja yang sudah hadir, atau misalkan, lupa saya tadi sempat putus, kemudian nyambung internet lagi, Pak. Di saya juga ada laporan, berarti ikut berapa menit, dari jam berapa sampai jam berapa, itu tahu. Walaupun saya tidak mengabsenkan tadi ya, saya tidak mengabsen, tapi saya punya data laporan kalau menggunakan Zoom yang pro. Tapi kalau yang biasa, yang gratis, yang hanya 40 menit, otomatis langsung mati sendiri itu tidak ada laporannya. Itu pun juga beli akunnya dari Shopee. Pakai Shopee gitu ya. Akun Zoom profesional untuk maksimal 100 anak, 24 jam, ya, unlimited, 30 hari, 1 bulan itu 54.000 sekian kayak gitu. Daripada kan nggak enak ngajar, belum endingnya, belum hasil jadi akhirnya putus gitu ya, loh, belum kesimpulan misalkan seperti itu. Maka sejak pembelajaran daring mulai tahun yang lalu saya sudah gunakan Zoom yang pro ini. Kurang beberapa detik, ada pertanyaan? Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Saya juga bisa membantu kalian semangat belajar, bisa mengarahkan kalian belajar, bisa membantu kalian sukses ke depannya. Amin. Jadi tidak perlu sungkan kalau misalkan ada pertanyaan, boleh japri aja ya, boleh japri via WA. Tapi kalau di grup itu tidak enak dengan guru yang lain. Maksudnya gini, di grup daring itu otomatis kan banyak guru kan ya. Kalau misalnya kamu tanya-tanya semuanya macam, banyak anak di grup itu kan guru-guru kan terlalu banyak kiriman akhirnya kayak gitu. Jadi boleh tanya di japri aja saya. Kalau misalkan kok nggak jawab-jawab, berarti saya masih ada urusan gitu ya. Ya, Pak. Kadang fast respon, kadang slow respon, mohon maaf. Sudah jam 12, hati-hati di jalan, kalian ke sekolah, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, Ya, Pak. cuci tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.